Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat Al-Iza di podcast Origami Obrolan Ringan Masa Kini, episode ketiga dengan saya Mutiah Nurul Jannah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keseruan di pesantren Al-Iza. Nah, pesantren, kenapa tidak? Oke, dan kali ini kita akan ditemani oleh santriwati-santriwati yang hebat, mandiri, dan juga cantik-cantik nih yang ada di hadapan saya ini. Nah, langsung saja kita sapa mereka berdua. Hai. Hai Ustazah. Oke, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, mereka menyempatkan di tengah-tengah kesibukan kegiatan pesantren. Nah, jadi langsung aja kita perkenalan ya satu persatu. Dimulai dari Nama saya Salwa Sabira, saya kelas 7, saya berasal dari Ciracas. Oke, dipanggilnya Salba. Oke, dengan Salba. Dan yang satunya Nama saya Khairatun Hisan, kelas 8, asal dari Walantaka. dipanggilnya Hisan. Oke, ya baik, dengan Salba dan Hisan. Baik ya, sebelum kita ngebahas tentang keseruan di pesantren, nah aku mau nanya tentang di mana asal sekolah kalian sebelumnya, TK dan SD-nya. Coba mungkin dari Salba dulu, TK dan SD-nya di mana? TK saya dulu di TK Raudatul Aisy dan SD-nya di SDIT Al-Iza. Wah, SDIT Al-Iza, Masya Allah ya. SDIT Al-Iza dan sekarang pesantrennya di Al-Iza juga. Nah, pasti ada alasan tersendiri nih orang tua Salba mesantrenin melanjutkan jenjang SMP Salba ke pesantren Al-Iza ini. Nah, kalau dari Hisan, TK dan SD-nya di mana nih sebelumnya? Kalau Hisan, TK-nya di Biro Walidain dan SD-nya di SDIT Badur Rahman, Cirwas. SDIT Badur Rahman di Cirwas. Wah, dekat Cirwas, masih dekat dengan pesantren Al-Iza ya. Oke. Baik. Nah, dari SD itu pengen tahu nih keseruan atau hal yang berkesan sampai sekarang di masa SD kalian itu. Mulai dari Hisan, coba ya. Apa yang paling berkesan? Yang berkesan itu ketika ikut lomba bareng teman-teman, terus kita tuh saling nyemangatin, pas ada yang menang saling apresiasi gitu. Guru-gurunya juga seru. Gurunya seru, terus juga suka ikut lomba ya, Masya Allah. Kalau Salba sendiri apa nih? Kalau Sabtu sendiri sih kunjungan tiap tahun. Kunjungan tiap tahun. Oh, jadi di SDIT Al-Iza ada kunjungan tiap tahun ya? Iya. Nah, dari kunjungan tiap tahun itu, tempat kunjungan yang paling berkesan kemana? Ke Dufan. Ke Dufan. Kunjungannya ke Dufan, itu kapan? Itu baru tahun ini. Nah, ini berarti kelas 6, Iya. ketika Salba kelas 6. Oke. Serunya karena bareng-bareng ya sama teman-teman, jadi lebih berkesan lagi. Oke. Untuk selanjutnya, aku pengen tahu, kita udah mulai nih untuk membahas tentang pesantren, keseruan di pesantren. Aku mau tahu seberapa serunya di pesantren itu. Nah, dari rutinitas keseharian di pesantren itu bisa dijelaskan nggak rutinitasnya apa aja gitu, dari mulai bangun hingga tidur gitu. Oke. Rutinitas kita di pondok itu dimulai dari jam 3:30 atau jam 4. Kita mulai tahajud dan nunggu subuh gitu. Habis subuh itu kita berjamaah di masjid, lalu zikir pagi berjamaah, habis itu tahfiz sampai sekitar jam 5:30. Habis itu kita dikasih mufradat, terus sisanya kita persiapan ke sekolah, kayak makan, mandi, dan lain-lain. Pukul 7 sampai pukul 14.50 kita sekolah, kegiatan belajar mengajar. Terus pulang sekolah ada waktu bentar untuk istirahat sebelum asar. Asar kita sholat berjamaah juga, tapi di kamar untuk yang akhwat. Terus zikir juga per kamar, zikir sore. Setelah itu ada ekskul, yang lain ekskul atau yang lagi nggak hari itu ekskul, sisanya olahraga gitu. Terus setelah itu pada maghrib kita ada tahfiz. Setelah itu jam 8 itu kita belajar malam atau public speaking. Setelah itu dari jam 9 sampai jam 10 persiapan untuk tidur. Jam 10 dicekin kayak gerbang ditutup, pintu lain nggak ada yang kebuka, dan kamar biasanya musyrifahnya bakal ngecekin ada semua nggak anggotanya gitu.
Masya Allah ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu sudah terjadwal dengan baik ya. Masya Allah. Nah, tadi ngedengar dari urutan rutinitas itu. Nah, penasaran nih, yang eskul. Nah, aku penasaran banget sama eskulnya. Nah, eskulnya di pesantren Al-Izzah ini ada apa aja sih kalau boleh tahu? Ada basket, ada juga nasyid, terus futsal, nasyid, mumet, volley, badminton, Jurnalis. jurnalis, tenis meja, masih banyak lagi. Masya Allah, banyak banget ya. Akhwat. Lettering. Lettering. Nah, banyak banget ya, cukup banyak. Terus kalau dari kalian sendiri apa nih? Kalau Salba ikutannya apa aja? Nasyid sama volley. Nasyid, volley sama renang. Ada 3 ya. Masya Allah. Kalau Hisan? Jurnalis, basket, sama panahan. Yang paling disukain dari itu? Hisan apa? 3 itu. Basket sih. Basket. Kalau Salba? Berenang, Berenang. Kenapa nih suka berenang? main air. Main air. Main air ya. Sama tadi penasaran juga, agak cukup asing ya, lettering ya. Lettering itu apa? Kegiatannya sekolah kayak gimana? Kayak itu teknik menulis gitu. Nulis. Menulis halus, yang kayak misalnya ke atas tipis, nanti ke bawah tebal. Nanti biasanya itu dipakai kayak di Buat kesenian, buat kesenian gitu ya, karya seni. Jadi orang-orang yang ikut lettering kreatif ya. Oh, oke. Lanjut ya, eskul. Terus tadi rutinitasnya sih pasti dari rutinitas itu pasti ada keunggulan dalam ya, maksudnya dari bagian-bagian program unggulannya gitu ya. Nah, keunggulan dari pesantren Al-Izzah itu sendiri apa yang kalian ketahui keunggulannya gitu? keunggulannya yang pertama itu tahfiz, bahasa, sama bina pribadi Islam. Oke, jadi ada tahfiz, bahasa, sama bina pribadi Islam ya. Iya. Ya benar-benar kelihatan dari rutinitasnya ya, tadi ada tahfiz di rutinitasnya ya pagi, terus juga ketika pagi juga ada apa kalau nggak salah mufrodat ya, dikasih mufrodat. Oke. Nah, untuk keunggulan yang pertama tadi ya tahfiz. Aku penasaran nih, tahfiznya kalau nggak salah tadi ada di pagi sama di maghrib ya yang aku dengar gitu. Ada 2 dan Oh, ada 3 sudah. oh ada 3. Kapan aja tuh? Tadi kan yang disebutin cuma 2 doang. Kapan? Yang pertama tuh Pada subuh. Pada subuh. yang kedua jam ke-1 sama 2 KBM, yang ketiga Yang ketiga pada maghrib. Oh jadi KBM itu ada tahfiznya ya di jam ke-1 sama jam kedua ada tahfiznya. Oke, jadi cukup banyak ya, ada 3. Wah, kelihatan banget keunggulannya gitu tuh, dari 3 kali waktu dalam sehari untuk tahfiz. Nah, untuk tahfiz selain di rutinitas itu ya, di jadwal hariannya 3 kali itu, apakah ada kegiatan lain gitu untuk programnya itu, program unggulannya? Kegiatannya apa aja selain dari harian itu? Ada tasmi juga. Ada tasmi. Tasmi dilakuinnya pekanan. Terus Sama lomba haki semester. lomba MHQ per semester. Kegiatan semesteran berarti ya? Ada juga kegiatan tahunan tuh parade tasmi, haflah, sama manzil. Parade tahunan, parade tasmi sama haflah dan manzil. Oke. Parade yang dimaksud parade itu apa? Parade tasmi itu mirip kayak tasmi pada biasanya. Tapi ini nih kayak lebih banyak orang dan biasanya lebih dari 1 juz. Oke, jadi kalau parade lebih dari 1 orang. Kalau misalnya tasmi cuman Cuma 2 orang. 1 atau 2 orang gitu ya. Oke. Ya, makanya jadi dilakuinnya juga beda ya. Kalau pekanan itu karena gampang dilakukannya gitu. Jadi satu pekan itu 1 orang aja gitu. Jadi parade itu lebih prepare ya persiapan. Oke. Penasaran juga nih sama manzil ya. Mungkin sahabat Al-Izzah juga masih belum familiar gitu dengan sebutan manzil. Nah, manzil, bentuk dari kegiatan manzil itu seperti apa? Manzil itu program Quran yang diadakan
semester 1. Jadi kita liburan antar semesternya itu yang mau ikut fokus ke Quran nih diadain program sebulan. Kita biasanya di Jawa Barat. Waktu tahun lalu di Bandung, yang pas aku di Bogor. Oh, berarti Ihsan udah pernah ikutan ya? Iya. Oke. Ikutannya kapan tuh kalau waktu Ihsan? 2022 2023. Berarti tahun baru kemarin ya, Masya Allah masih baru banget. Oke, untuk tadi, Masya Allah sih pas ngedengar programnya 1 bulan dan dilakukannya ketika liburan. Iya. Itu kan kalian lagi di pondok ya, di pesantren, maksudnya habis pesantren terus liburan, apa tidak bosan gitu malah ikutan, alasan tersendiri dari Ihsan untuk ikutan manzil itu apa gitu tuh? Karena kan udah di pesantren, jauh dari orang tua, ketika liburan 1 bulan lagi gitu tuh, bukannya merasakan liburan bareng sama orang tua tapi malah fokus buat Al-Quran. Nah, alasan sendiri dari Ihsan ikut tuh apa nih? Pengen nabung pahala untuk nanti di akhirat, untuk orang tua juga. Oke. Pengen buat orang tua ya? Iya. Oke. Nah, kan 1 bulan fokus ngafalin Quran nih, otomatis kayaknya hafalan Ihsan juga nambah ya selama 1 bulan itu. Pengen tahu nih, selama manzil, ikutan manzil 1 bulan itu, hafalan yang nambah dari Ihsan tuh berapa? Berapa juz? 5 juz 7 halaman. 5 juz 7 halaman dalam 1 bulan. Masya Allah, cukup banyak ya, bukan cukup banyak lagi sih, udah banyak banget gitu ya. Nah, itu kan baru hafalan yang 1 bulan. Nah, sedangkan Ihsan di pesantren Al-Izzah itu udah hampir 2 tahun ya. Iya. Nah, berarti udah punya hafalan sebelum ke manzil itu kan ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu berapa tuh hafalan sebelum Ihsan ikutan manzil? Hafalan sebelum ikut manzil tuh 4 juz 9 halaman. Jadi 1 lembarnya diselesain di manzil. 4 juz 9 halaman. 9 halaman. 9 lembar. 9 lembar. 4 juz, oh berarti hampir 5 juz ya. 4 juz hampir. Oke. Nah, itu sebelum manzil. Berarti kalau ditotalin dengan ketika ikut manzil, berarti totalnya sekitar 10 juz setengah. Iya. Wah, Masya Allah. Loh, sahabat Al-Izzah, teman-teman kita ya, santriwati pesantren Al-Izzah, Masya Allah nih, baru kelas 2 SMP aja hafalannya udah ada yang punya 10 juz gitu, udah megang 10 juz setengah, malah 10,5 juz gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk Salba berapa nih? Kan Salba udah 1 tahun, hampir 1 tahun ya. Nah, berapa nih kira-kira hafalan yang udah Salba punya? Udah 1,5 juz. 1,5 juz ya. Itu juga udah Masya Allah banget, karena kan 1 tahun udah bisa ngejar 1,5 juz. Dan kalau boleh tahu targetnya sendiri 1 tahun itu berapa? Targetnya, kayak untuk target kelas, ada targetannya nggak nih? Kelas 7 berapa? Kelas 8 berapa? Ada targetannya nggak? Ada. Kelas 7 tuh 1 juz 30 ya. 1 juz 30. Kelas 8 itu 1 juz 29. Kelas 9 itu 1 juz 28. Oke, berarti targetnya kelas 7 itu juz 30 ya. Sedangkan ini kan Salwa juga belum selesai kelas 1-nya kan, tapi udah megang 1,5 juz ya, 1,5 juz gitu. Nah, berarti sekarang lagi ada di juz? Di juz 29. Juz 29 nih, Masya Allah. Hebat-hebat nih sahabat-sahabat Al-Izzah, santriwati pesantren Al-Izzah ini. Oke. Nah, tadi ya manzil, kita udah bahas tentang tahfiz, manzil 1 bulan selama liburan, itu kan Masya Allah banget, mereka ngerelain waktu liburannya gitu. Nah, baik, kita lanjut, aku pengen tahu lagi keunggulan yang kedua ya, yaitu bahasa ya. Nah, untuk bahasa itu, kegiatannya apa aja untuk mengembangkan bahasa santriwan dan santriwati yang ada di pesantren? Bahasa itu harian ada mufradat atau vocabulary gitu. Kita dikasih 3 per hari. Terus kalau pekanan ada public speaking sama muhadasah conversation gitu. Terus untuk per semester ada ini lomba public speaking.
PSC dan LPN. Terus tahunan Ada program English English ke mana? Are Ke Pare. untuk tingkat SMA. Oke. Yang tahunan tadi Super English. Super English. Oke. Tadi untuk program hariannya yang bahasa ya. Tadi juga yang di rutinitas juga akan disebutin ya. Apa pemberian mufrodat. Pemberian mufrodatnya sehari 3. Itu sehari 3. Itu udah kalau jangan kalian kan setiap hari dikasih kan ya. Iya. Wah, berarti mufrodat kalian udah berapa banyak gitu ya. Wah, Masya Allah nih. Oke, berarti mufrodat kalian udah banyak banget. Apalagi udah Salba udah mau 1 tahun gitu kan. Berarti udah berapa hari yang udah Salba lewatin kan dengan mufrodat, diberi mufrodat itu. Dan sedangkan Hisan udah hampir 2 tahun kan. Berarti udah lebih banyak lagi gitu kan. Nah, dan yang biasa di pesantren itu kan identiknya sama bahasa, mereka pakai kebiasaan sehari-harinya berbahasa Inggris atau bahasa Arab ya. Nah, aku mau denger nih, sedikit percakapan gitu ya, percakapan Arab atau Inggris nih. Kira-kira bisa nggak nih? Kita mau tahu. Nah, kalian mau apa nih? Mau percakapan, mau ngasih lihat ke aku, mau percakapan bahasa Arab atau mau bahasa Inggris? Simple aja, singkat aja aku. Oke. Arab aja ya. Ya, boleh. Ma ismuki? Ismi Salba Sagira wa anti. Ana Khairatan Hisan. Min aina jiti? Ana min Ciracas wa anti. Ana min Walantaka. Lagi bingung karena udah banyak kali ya ini, Masya Allah. Ya, kayak nggak apa cukup. Wih, hebat ya. Ini makin lama kalian di pesantren kayaknya udah cangcung udah ngomong nanti ke warung udah di luar pesantren juga kayaknya pakai bahasa Arab nih. Udah Masya Allah banget. Semakin lama di pesantren semakin hebat nih kayaknya ya. Masya Allah. Oke, baik kita lanjut. Penasaran yang ketiga, keunggulan yang ketiga yaitu apa? Tadi apa? Yang Tafi sudah, bahasa udah, yang ketiga keunggulannya Bina Pribadi Islam. Baik. Nah, masih nggak familiar juga sih. Kita tahu Bina Pribadi Islam. Nah, bentuk kegiatannya itu seperti apa sih Bina Pribadi Islam? Itu halakoh gitu. Halakoh. Jadi kita kayak ngelingkar, duduk, terus ada yang kultum. Ada yang kultum, terus Nanti tiap minggu gantian. gantian. Jadi kita belajar untuk jadi MC, untuk kultum, untuk memimpin doa gitu. Ya, jadi kegiatannya berapa? Seminggu sekali. Seminggu sekali melingkar, terus ada yang bagian kultum, bagian MC ya. Oke. Terus selain itu bentuk kegiatan Bina Pribadi Islam tuh apa aja? Ini misi Mutobaah Yaumiyah. Mutobaah Yaumiyah. Oh, jadi ke Mutobaah Yaumiyah kalian tuh dikontrol ketika Bina Pribadi Islam itu ya, ketika kumpulan itu. Oke, Insya Allah ya. Nah, itu tadi kan ngelingkar. Nah, itu dibentuk per kelompok kah? Iya. Dalam kelompok itu isinya berapa orang kira-kira? Sekitar 10, 14. 10-14 ya. Jadi sangat ini ya, sangat terkontrol banget sih ya, karena lingkupnya kecil, lingkarannya kecil, terus dikontrol tadi apa Mutobaah Yaumiyahnya, kalian juga dilatih kultum, dilatih untuk jadi MC gitu ya. Nah, itu Bina Pribadi Islam. Nah, kita udah ngebahas tentang tadi ketiga keunggulan gitu ya. Aku udah nanya-nanya terkait 3 keunggulan dari pesantren Al-Izzah. Nah, aku masih penasaran apakah ada kegiatan lain selain dari program unggulan itu? Ada namanya Meet itu open house. Yang diadain panitianya tuh dari anak santri sendiri. Jadi open house itu banyak lomba-lomba, kita mengadakan lomba-lomba untuk menyebarluaskan pondok kita gitu. Oke. Itu Meet. Apakah ada lagi? Ada lagi pensil. Pensil. Nah, kayak gimana tuh bentuknya pensil? Pensil itu panggung gembira Islam. Jadi di situ kita tampil sesuai yang kita mau tampil. Oh, tampil. Yang nampilnya siapa? Santrinya. Yang nampilnya santri gitu ya. Yang nampilnya santri. Oke, kita bahas yang coba dari yang tadi dikasih tahu ya, tadi apa? Meet ya, open house. Nah, dari open house itu kegiatannya apa tadi?
Ini lomba-lomba. Lomba-lomba. Nah, lomba-lombanya ada apa aja biasanya? Sama yang ikutan lomba itu siapa? Apakah santri lagi yang ikutannya atau dari mana gitu yang ikutan lombanya? Lombanya tuh tingkat SD sama SMP. Lombanya ada futsal, olimpiade, terus Akapela. nasyid, ya ada futsal akapela, terus banyak tenis meja, Board art. CCPAI, Masih banyak lagi. Iya. Oke. Apakah itu tiap tahunnya lombanya itu aja atau biasanya ada ya perubahan atau gimana? Ada perubahan. Biasanya ada perubahan. Jadi tergantung panitianya ya. Iya. Karena panitianya dari Dari santri ya. Wih, Masya Allah, santri udah dilatih untuk megang sebuah acara yang gede ya, karena kan itu ngundang sekolah-sekolah luar atau ya tadi kan tadi bilang dari SD dan SMP ya, dari sekolah luar. Oke. Untuk selanjutnya tadi pensil. Nah, pensil tadi singkatan dari pentas seni Islami. Nah, tadi yang tampilnya siapa aja? Anak santri. Oke. Biasanya penampilannya ada apa aja? Ada marawis, tari, nasyid, ada drama kolosal, puisi kolosal, campur sari, drama kabaret, terus kayak mini band gitu. Seru ya? Sama ini ekstrim. Jadi ekstrim tuh kayak ekstrim itu gimnastik sama ada Ekstrim tuh apa yang diliatin tuh apa? Namanya jadi ekstrim tuh apa? atraksi. Atraksinya pakai Kadang apa ya? ada Akrobat gitu. Iya, akrobat. Sama kayak apa sih? Diam-diam api tuh apa namanya? Pakai oh ada yang ada api-apinya gitu. Oh, ya, Masya Allah, keren ya. Ternyata anak pesantren juga bisa ya akrobat gitu. Wah, hebat. Nah, kalau kalian sendiri, kalian nampil nggak di kegiatan pensil itu? Iya, nampil semester 1 kita tampil tari saman. Tadi saman. Tari indang. Tari indang. Oh, kemarinnya lagi tari saman. Tahun sebelumnya. Oh ya, di waktu Hisan kelas 7 tari saman. Terus waktu kemarin yang Salba tari indang ya. Tuh, itu semuanya akhwat. Iya. Masya Allah, rame ya. Nih. Wah, ternyata banyak ya penampilannya gitu kan dari santri sendiri gitu. Nah, dari kegiatan itu ya, meet dan pensil. Kalau menurut kalian nih, kan karena kalian juga yang ngelaksanainnya kan. Nah, menurut kalian ada manfaatnya nggak sih? Ada. Kalau meet tuh kita latihan sosialisasi, terus kita latihan untuk nyebarin proposal gitu. Jadi kan kita sekali nyebarin proposal juga kita silaturahmi orang-orang terdekat, bahkan yang jauh juga gitu. Iya. Itu kalau dari pensil ada manfaatnya nggak? Ada Menurut kalian? menghibur orang. Sama menampilkan bakat-bakat gitu. Bakat-bakat terpendam ya kan? Iya. Karena kan jadi kayak anak pesantren itu nggak ngaji, terus ya nggak sekolah, terus ternyata bakat-bakat terpendamnya ada kan tadi akrobat ya, ada akrobat, shuffle dance, hebat juga ya anak pesantren. Iya. Nggak kalah hebat sama yang di luar gitu tuh, ternyata bisa shuffle dance, bisa puisi kolosal bisa, tari saman bisa. Dari semua itu, nah pengen tahu nih harapan kalian untuk diri kalian dan harapan kalian untuk pesantren ke depannya. Dari siapa nih? Salwa, ayo. Coba. Dari Salwa deh mulai. Harapan diri Salba ketika di pesantren tuh mau jadi orang seperti apa gitu kan, dan harapan Salba untuk pesantren ke depannya, ingin pesantren itu seperti apa? Buat Salwa sendiri, Salwa sih pengen jadi lebih baik lagi, lebih anggun, lebih akhwat gitu ya. Masya Allah. Untuk Alizah ke depannya semoga guru-gurunya mau lah lebih nge-share gitu Nge-share ilmunya gitu ya. Oke.
Kalau untuk dari Hisan, apa nih harapan dari Hisan? Kalau Nisa untuk diri sendiri pengen jadi santri yang lebih berprestasi lagi, terus lebih soleh lagi. Insya Allah. Terus kalau untuk pondok, semoga pondoknya tuh jadi pesantren yang lebih unggul dalam segala hal gitu. Iya. Harapannya harapan baik semua ya, Masya Allah. Semoga harapan kalian semua untuk diri kalian dan harapan kalian untuk pesantren Aliza dan untuk Yayasan Aliza ini semoga tercapai dan dikabulkan gitu ya oleh Allah, Insya Allah. Nah, karena kita juga ada di hadapan sahabat Aliza nih. Nah, kalian udah nyeritain semua keseruan yang ada di pesantren Al-Izzah dan nah, boleh dong kasih pesan ya untuk sahabat-sahabat Al-Izzah yang ada di rumah nih. Pesannya untuk mereka-mereka yang masih bingung apa harus mondok kah atau nggak usah mondok, atau memang yang masih labil antara mondok dan tidak gitu kan. Nah, coba dong pesannya untuk mereka. Gimana nih? Kalau dari Hisan, pesannya untuk sahabat Al-Izzah yang ada di rumah apa nih? Yang masih labil. Makanya mondok itu seru, kita ketemu banyak orang, bersosialisasi tiap hari, terus rutinitas kita juga jadi terjaga gitu. Jadi mondok tuh nggak melulu kayak dibayangkan orang-orang bakal kayak gimana gitu. Seru dan kita bisa ngelakuin banyak hal melalui bakat kita. Pondok kita tuh bakal lebih ngerasa kangen dengan keluarga kita, kangen orang tua, kangen adik, kalian punya kakak juga kangen kakaknya. Kita juga bisa lebih paham orang tua kita gitu. Jadi ketika di pondok tuh jadi bisa lebih menghargai orang-orang yang ada di rumah ya. Iya. Karena kan ketika di pondok belajar semuanya mandiri ya. Iya, Nyuci sendiri. Uang kalau ada nipis juga bingung. Harus pintar-pintar manage uang ya. Jadi ngerasain ketika habis. Wah, ternyata nyari uang susah juga ya. Iya. Masya Allah. Kita lebih menghargai keluarga kita gitu. Iya, Masya Allah ya. Kalau dari Salba nih, pesan untuk sahabat Aliza yang ada di rumah apa nih? Jangan ragu buat mondok karena tidak seseram itu. Tidak seseram itu. Bisa dapat banyak teman. Rame ya, apalagi kalau misalnya yang di rumahnya emang anak satu-satunya ya. Maksudnya itu pondok aja gitu ya, banyak temen gitu. Oke, apalagi ada temennya itu 24 jam kan ya di pondok itu. Jadi ketika sedih, seneng ya bareng temen gitu ya. Masya Allah ya, seru banget ya. Oke, nah untuk teman-teman sahabat Aliza semua yang ada di rumah, gimana nih ketika mendengar cerita obrolan-obrolan kita keseruan mondok di pesantren Aliza? Apakah sudah mulai tertarik untuk mondok di pesantren Aliza gitu ya? Nah, jika kalian tertarik untuk mondok di pesantren Aliza, kalian bisa menghubungi nomor kontak yang ada di deskripsi, atau kalian bisa daftar secara online. Linknya ada di deskripsi juga, bisa dilihat. Dan untuk alamatnya ya, kalian bisa berkunjung nih langsung, atau kalian bisa berkunjung langsung ke pesantren Aliza untuk melihat suasana keseharian santriwan dan santriwati pesantren Aliza. Nah, pondoknya di mana? Yaitu ada di Pelawat, Ciruas, Serang, Banten ya. Ditunggu kehadirannya di pesantren Aliza. Kalian akan ketemu lagi dengan santriwati yang cantik-cantik ini ya. Oke, nggak kerasa ya. Udah cukup lama kita mengobrol gitu ya. Kalau udah ngobrol tuh apalagi cewek ya, awat tuh kalau udah ngobrol Masya Allah ya, nggak kerasa. Oke, terima kasih banyak untuk santriwati cantik, mandiri dan hebat-hebat ini, Masya Allah ya. Semoga cantiknya nular ke aku, Masya Allah ya. Terima kasih banyak atas waktunya, udah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Origami ini ya. Terima kasih, semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.